Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Kutai Kartanegara. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak untuk tugas mata kuliah saya, yaitu komunikasi agribisnis. Saya ingin bertanya, Pak, sejak tahun berapa Bapak menjadi seorang petani? Kalau saya yang jelas dari lulus SMA sudah jadi petani mulai tahun 2002. Ketika lulus SMA saya langsung menggeluti dunia pertanian karena memang basic orang tua saya pertanian, dan dari situ saya memang ingin fokus ke pertanian. Jadi untuk pertanian kedepannya agar lebih modern, saya cenderung lebih suka ke pertanian. Tanaman apa saja yang Bapak tanam? Awal saya menggeluti pertanian, yang jelas saya lari ke tanaman pangan, yaitu padi sawah. Nah, pada saat itu dari hasil pertanian padi sawah kita nyoba ke hortikultura, yaitu tanaman sayur-sayuran. Dari sayur-sayuran kita semua sudah coba. Dari awal saya nyoba di bunga kol, dari kubis, timun, tomat, pokoknya semua sayuran sudah saya coba, bahkan dari semangka sudah kita coba, dari melon, dan yang terakhir kita laksanakan kemarin uji coba tanaman porang, yang saat ini masih memang jarang orang yang tahu. Yang porang saat ini jadi komoditas ekspor karena banyak yang cari untuk saat ini. Dari semua tanaman yang Bapak tanam, mana tanaman yang lebih menguntungkan? Yang jelas kalau untuk hasil yang harga stabil sampai saat ini yaitu bunga kol. Dari hasil panen kita jual di kebun aja dengan harga 20.000 itu pembeli ndak nawar sampai saat ini. Kalau untuk tanaman yang lain cenderung ikuti harga pasar, dia naik turun, ketika pasar naik ya kita naik, kalau turun ya turun. Untuk saat ini kita arahnya ke tanaman porang karena banyak komoditas untuk saat ini kan naik turun. Cuma untuk porang kemarin kita coba dengan harga kata, kita jual harga 200 lebih per kilo. Untuk umbinya saat ini masih di kisaran 7 sampai 9.000 per kilo. Dari tanaman itu, Pak, yang lebih cepat panen apa ya? Kalau untuk cepat panen di sayuran, yang jelas untuk saat ini ya timun aja. Untuk yang sudah saya lakukan timun aja. Timun dia di umur 1 bulan sampai 40 hari sudah bisa dipanen. Berapa biaya perawatan dari masing-masing tanaman yang Bapak tanam? Kalau untuk biaya perawatan kan masing-masing kan beda juga. Kalau untuk timun biasanya kisaran sekitaran 3 jutaan. Itu mulai dari persiapan bibit, persiapan pupuk, sampai perawatan, sampai panen itu cukup dengan jumlah tanaman sekitar 4.000 sampai 5.000 pohon. Berapa penghasilan Bapak setiap panen? Kalau penghasilan relatif, karena kita ngeliati harga pasar juga. Ketika harga naik ya otomatis naik, kalau harga turun ya turun. Di sini dulu yang pertama kita tanam dengan bibit kisaran 5 bungkus, itu kemarin tembus sampai 10 sampai 11 ton timun. Dari mulai awal metik sampai akhir kisaran sampai 18 sampai 20 kali petikan. Apakah pengaruh cuaca bagi hasil panen, Pak? Jelas mempengaruhi. Ketika cuaca ekstrim, misalnya curah hujan terlalu tinggi, kalau untuk timun cenderung nanti dia dikarak daun sama jamur. Itu terus pengendalian hama lebih harus intensif, karena kalau kelembapan tinggi otomatis kan perkembangan hama luar biasa. Tuh. Pada akhirnya kenapa Bapak bisa menggeluti dalam usaha tani ini? Yang jelas kalau saya cenderung ke pertanian, kenapa? Kita tidak harus diperintah orang, kita malah justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar kita. Ketika kita panen, kita bisa mengharapkan tenaga-tenaga dari warga, otomatis kan kita bisa menyerap tenaga kerja. Artinya jangan malu jadi petani, malah petani itu membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Itu untuk petani, jadi jangan malu jadi petani. Nah, saya bangga jadi petani karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Terima kasih Pak ya, udah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.